Shalom, shalom. Puji Tuhan, sungguh bahagia ya kita semua ada di tempat ini. Saya percaya kalau saya tanya bagaimana kabarnya, saudara akan jawab luar biasa. Amin, amin. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah tentang belas kasihan yang adalah hati Tuhan. Kita akan membaca dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, yaitu satu kota Yunani kuno, yang isinya tentang ajaran dan tentang nasihat. Ya, ayo kita mau sama-sama membaca ayat ini. Dan ayat ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi untuk saudara dan saya yang hari ini kita membaca firman ini. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan Allah kita, Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan. Dia adalah Bapa dari belas kasihan dan Dia adalah sumber dari segala penghiburan. Firman ini mengajak kita, Rasul Paulus mengajak kita, ayo kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang menjadi sumber penghiburan, yang telah menghibur kita, yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan Rasul Paulus sekaligus mengajak kita semua agar apa? Kita hidup untuk saling menghiburkan seorang dengan yang lain, saling mengasihi seorang dengan yang lain. Saudaraku, kita menerima dari Tuhan, yaitu kasih itu sendiri, penghiburan itu sendiri. Dan itu menjadi sumber dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan mengatakan, sehingga kami sanggup menghibur orang lain. Sehingga kami sanggup berbelas kasihan kepada orang lain. Dengan apa? Dengan kasih dan dengan penghiburan yang kami terima dari Tuhan. Jadi saudaraku, dikatakan Allah adalah kasih, saudaraku. Kita tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak mengalami kasih Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi dengan apa? Dengan kasih yang kita terima dari Allah. Demikianlah firman ini mengajak saudara dan saya agar hari ini kita diingatkan kembali, disadarkan kembali pentingnya saudaraku, pentingnya pesan ini agar kita hidup tidak mementingkan diri sendiri, agar kita tidak hidup berfokus kepada hidup diri kita sendiri, masalah, persoalan, pergumulan, atau keinginan, mimpi sendiri. Saudaraku, kita hanya melakukan hal yang sebatas itu. Tetapi di sini Rasul Paulus ingin mengajak saudara dan saya, ayo pentingnya kita berbagi penghiburan, pentingnya kita berbagi kasih Tuhan kepada seorang dengan yang lain, terlebih kepada mereka yang dalam kesesakan. Artinya saudaraku, pelayanan belas kasihan ini ada satu penting. Ini adalah merupakan tanggung jawab panggilan untuk setiap kita yang telah menerima kasih dan penghiburan dari Tuhan. Sekarang kita mau tanya saudaraku, belas kasihan itu yang seperti apa? Iya, kalau kemarin disinggung saudaraku, oh kalau belas kasihan itu nanti bisa kalau orang lain sudah ditolong. Iya, tapi kenyataannya balasannya kok seperti itu. Dia udah ditolong, bukannya tambah baik, tapi kok jadinya nggak baik. Lalu kita kecewa. Bukan itu yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi ini belas kasihan yang bicara tentang hati Tuhan. Bukan sekedar kasihan lalu kita menolong orang itu. Tapi belas kasihan ini yang muncul dari hati Tuhan yang telah kita terima, yang kita alami. Dan supaya itu pun menjadi sumber di hidup kita ini untuk kita bisa melakukan untuk orang lain. Nah, belas kasihan ini beda dengan kata simpati. Oh, ikut merasakan, ikut berempati.
Ya, seperti kalau kita mungkin datang kepada orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, keluarga meninggal, orang tua meninggal, atau mungkin pasangan meninggal. Oh, saya ikut bersimpati, saya ikut berbelasungkawa, saya ikut merasakan kesusahan, duka cita kayak gitu. Bukan itu saudaraku, simpati dan empati tidak akan pernah merubah dunia ini. Tetapi belas kasihan adalah satu perasaan yang muncul ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan orang lain. Lalu kita termotivasi untuk kita melakukan sesuatu, yaitu meringankan penderitaan orang lain. Itulah kata belas kasihan, saudaraku. Setiap kata belas kasihan muncul di dalam hati, pasti itu akan menghasilkan sebuah tindakan yang nyata, bukan sekedar kata-kata, tapi ada sebuah tindakan, ada action, saudaraku, di situ. Saudara, dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17, belas kasihan yang bagaimana, saudara ya? Dikatakan di sini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kata belas kasihan ini adalah murni, itu tulus, saudara ya. Ini tidak pandang bulu, tidak menuntut imbal baliknya, tidak mengharapkan balasannya. Itu kata belas kasihan itu murni. Lalu dikatakan tidak munafik, saudaraku. Tidak munafik artinya kita enggak cari pujian karena dilihat orang. Ya supaya kita dipuji atau dianggap kita ini orang baik, saudaraku. Lalu kita pamer, apa bedanya saudaraku kalau kita lihat orang-orang mau berbuat baik di syuting saudaraku, lalu diviralkan, dimasukkan kalau dulu di koran saudaraku. Oh iya dimasukkan di Facebook saudaraku, diviralkan saudara. Bukan itu saudaraku, tapi belas kasihan dikatakan itu murni tidak munafik saudaraku. Tidak perlu dilihat orang, enggak perlu dipandang baik sama orang saudaraku. Kita tidak mengharapkan sebuah pahala atau tujuan-tujuan tertentu, saudaraku. Ya, tapi tujuan daripada belas kasihan ini adalah hanya untuk meringankan penderitaan orang lain. Nah, saudara, kita ini sudah mengenal tentang belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan ini sungguh-sungguh tidak terbantahkan, saudaraku. Kalau dia naik ke kayu salib, dia tanggung dosa, tanggung aib kita, dia tanggung kutuk, dia tanggung penderitaan, tanggung sakit kita, tanggung segala kegagalan kita, rasa malu kita. Semuanya sudah dia tanggung, semuanya itu sudah dia selesaikan, saudaraku, di atas kayu salib. Kita sudah mengenal kata belas kasihan, arti belas kasihan. Dan belas kasihan itu sungguh-sungguh kita terima, kita nikmati dalam hidup ini sampai hari ini. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, kita tidak pernah ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sini, maka kita sanggup, ya, kita sanggup untuk berbelas kasihan dan mengasihi seorang dengan yang lain. Karena apa? Karena kita sudah menerima dari Tuhan dengan cuma-cuma. Dan dia menjadi sumber di dalam hati ini. Menjadi seperti mata air yang akan terus mengalir. Kita cuma mengalirkan. Ini semua sumbernya datangnya dari Tuhan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku. Supaya jemaat Tuhan, baik yang ada di Korintus maupun yang hari ini kita membaca firman Tuhan ini. Kita diubahkan, kita memiliki hati yang lain, kita punya hati yang baru. Kita manusia lama kita tinggalkan, manusia duniawi kita tinggalkan. Manusia yang penuh dengan keegoisan mementingkan diri sendiri, kita harus tanggalkan itu. Kita harus berubah dari hari ke hari, mengenakan yaitu hati Tuhan sendiri dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap kali Tuhan berkata, hatiku tergerak dengan belas kasihan. Pasti saudaraku, sesuatu yang baik selalu terjadi. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Yesus mengatakan hatiku tergerak dengan belas kasihan. Orang yang lapar dia akan makan dengan kenyang. Orang yang sakit dia akan menjadi sembuh. Bahkan orang yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Kita akan baca Markus 8 ayat 1 sampai 9. Markus 8 ayat 1 sampai 9. Yesus memberi makan 4.000 orang.
Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudaraku, Yesus ngomong sama muridnya ketika ada banyak orang, dikatakan 4.000 orang kumpul di sana 3 hari mereka ngikut Yesus, mereka tidak pulang. Yesus berkata, dia melihat mereka ini sedang lapar perutnya. Yesus berkata, hatiku tergerak dengan belas kasihan. Mereka harus makan. Mereka nggak mungkin pulang dengan perut kosong, dengan perut yang lapar. Mereka akan rebah di jalan karena mereka ada yang datang dari jauh. Saudaraku, apa respon daripada murid? Kalau saudara dan saya, kita murid Yesus, Tuhan sedang bicara sama kita. Kira apa ya jawaban kita, saudaraku? Mungkin kita bisa menjawab, loh Tuhan, kan mereka datang sendiri, itu kan mau-maunya sendiri. Memang kita kan bukan ngundang mereka, mereka datang sendiri. Tentunya mereka harus tanggung jawab dong dengan dirinya sendiri. Mereka harus bawa bekal untuk makannya mereka sendiri. Kan bukan kita yang harus tanggung jawab. Mungkin kita bisa berespon begitu. Atau kita berkata mungkin ya masa bodoh lah. Ya dengan mereka biar usaha sendiri, cari sendiri untuk urusan mereka. Mungkin saudaraku ada berbagai perasaan, pikiran yang mungkin ada di dalam benak kita, hati kita. Tapi Yesus ini dia berkata enggak mungkin mereka harus pulang dalam kondisi lapar. Berarti harus ada makanan untuk mereka. Lalu di sini dikatakan ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara dikasih Tuhan, Yesus berkata, berapa roti yang ada padamu? Cuma 7. Apa artinya 7 untuk 4.000 orang? Saudaraku, dikatakan Yesus mengucapkan berkat. Dia memecah-mecahkannya. Dan roti itu dibagikan, tidak pernah habis. Saudaraku, untuk melakukan sebuah tindakan belas kasihan, kita tidak perlu memikirkan apa yang melebihi dari apa yang ada pada kita. Tuhan hanya meminta apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, apa yang ada di tangan kita. Saudaraku, karena di dalam belas kasihan itu hati Tuhan sendiri. Ketika Tuhan rindu melakukan sesuatu, ketika Tuhan rindu menjawab orang yang lapar ini untuk memberi mereka makan, Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa melakukan mukjizat dengan apa yang ada pada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama ya, kita mau mulai membuka hati kita, membuka hidup kita ini. Apakah hari-hari ini, saudaraku, kita mungkin sudah begitu lama, ya kita tidak melakukan satu perbuatan belas kasihan kepada orang lain. Mungkin kita bisa melihat tetangga yang lapar, tetangga yang butuh beras, ya, yang tempat berasnya sudah menjadi kosong. Mungkin kita bisa berbagi untuk mereka. Kita mungkin melihat orang yang lapar, kita beri mereka makan. Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau engkau memberi makan
orang yang miskin engkau memberi makan untuk aku. Ketika engkau memberi minum untuk orang yang haus, engkau melakukan untuk aku. Ketika engkau melihat saudaramu telanjang, engkau memberi pakaian, engkau melakukannya untuk aku. Ketika engkau melihat saudaramu ada di dalam penjara dan engkau melawat mereka, engkau telah melakukannya untuk aku. Saudaraku dikasih Tuhan, perbuatan belas kasihan itu ada begitu banyak ragamnya yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau belajar sejenak tentang belas kasihan untuk kita mulai praktekkan dalam hidup kita ini. Seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, ketika dia melihat ada seorang wanita, dia yang membawa minyak narwastu yang mahal harganya itu, harganya 300 dinar. Lalu dipecahkan untuk mengurapi Yesus, dia protes, dia berkata, untuk apa pemborosan ini? Bukankah minyak ini terlalu mahal untuk dijual 300 dinar? Dan uangnya bisa dibagi-bagikan pada orang-orang miskin. Jadi untuk apa pemborosan seperti ini? Yesus itu melihat ketulusan hati. Apakah Yudas Iskariot ini dia mengatakan hal itu muncul dari belas kasihan yang murni, yang tulus? Ataukah itu hanya bentuk belas kasihan yang berupa kemunafikan saja, hanya pura-pura saja. Saudara dikasih Tuhan, maka Yesus menegur Yudas Iskariot ini. Wanita ini telah melakukan semua perbuatan yang baik untuk mempersiapkan penguburanku. Orang miskin itu selalu ada padamu. Kalau engkau mau lakukan itu, kamu bisa kapan saja. Tapi jangan protes untuk wanita ini yang telah melakukan. Apa yang dilakukan ini akan selalu diberitakan ketika Injil itu disampaikan. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan itu melihat hati. Ya, ketika kita melakukan perbuatan itu, saudaraku, kalau kita melakukan perbuatan tindakan kasih, menolong orang, berbuat baik, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, kamu sudah terima upahnya. Tapi Tuhan mengajarkan supaya ketika kita melakukan itu tulus, itu murni, tidak munafik, tidak pura-pura. Tapi muncul dari satu perasaan ingin meringankan penderitaan saudara kita. Ingin menolong orang-orang yang dalam kesesakan. Ini yang Tuhan ajarkan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari saudaraku kita mau belajar di sini. Tuhan ingin menjawab doa orang yang lapar. Tuhan tidak tahan, Tuhan selalu berbelas kasihan melihat orang yang lapar. Tuhan selalu rindu menghibur orang yang menderita, orang yang dalam kesusahan. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai orang yang memiliki belas kasihan hatinya. Mari kita akan tonton video pendek ini.
Melakukan belas kasihan itu mudah Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin menjawab orang yang lapar. Melalui siapa? Melalui kita, anak-anaknya. Ada begitu banyak orang Kristen punya banyak uang. Dia bisa pergi ke luar negeri dengan harga puluhan juta. Dia bisa makan di sebuah restoran dengan harga yang jutaan yang sangat mahal. Dia bisa menginap di sebuah hotel. 1 malam 2,5 juta, 5 juta dibayar. Hanya untuk kenikmatan yang sementara. Tetapi sedangkan kita melihat di luar, ada begitu banyak orang lapar. Ada begitu banyak orang sedang berteriak. Mereka butuh makan, mereka butuh pertolongan. Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita menjadi alat Tuhan, menjawab doa orang lain? Kita boleh dipakai Tuhan, memberi makan orang yang lapar, menolong orang yang miskin, menghibur orang yang menderita, membahagiakan mereka orang yang susah. Amin, amin. Satu hari Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ketika seorang ahli Taurat, dia bertanya pada Yesus, Yesus guru, bagaimana supaya kita bisa masuk kerajaan Allah? Hukum apa yang harus dilakukan? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sesamaku manusia itu siapa Tuhan? Maka ini jawab Tuhan, Lukas 10 ayat yang ke-30. Jawab Yesus, dia memberikan sebuah ilustrasi, cerita. Ya, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, seorang Samaria ini tidak bercakap-cakap dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir. Orang Samaria itu musuh. Saudara, dan yang jatuh ke tangan penyamun ini orang Yahudi. Tapi ketika imam lewat, dia cuma lihat aja dari seberang jalan. Saya harus buru-buru ke sinagog, ke bait Allah. Saya akan melayani, saya akan membawa firman di sana. Lewat orang Lewi. Dia hanya lihat dari seberang jalan. Dia lanjutkan lagi perjalanannya. Nanti saya terlambat kan saya harus WL. Saya harus main musik di sana. Tapi setelah itu lewatlah seorang Samaria. Musuh dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini. Firman Tuhan mengatakan tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Lalu dia turun dari keledai. Dia mulai rawat orang ini. Dia mulai bebat lukanya. Dia siram dengan minyak dan anggur. Lalu dia angkut orang ini. Dia naikkan ke keledai tunggangannya sendiri. Dia yang tuntun orang ini, keledai ini. Dibawa ke tempat penginapan. Lalu setelah itu dibawa ke tempat penginapan dia rawat.
Dan sampai esok harinya dia harus melanjutkan perjalanan. Dia berpesan kepada orang pemilik penginapan, tolong ya rawat dia dulu, aku akan melanjutkan perjalanan, saya ada tugas. Oleh sebab itu kalau ini uang 2 dinar aku tinggalkan, kalau kau belanjakan lebih maka nanti aku kembali, aku akan bayar kurangnya nanti. Saudaraku, ingat Bapak Ibu saudaraku, kita jadi orang Kristen, kita jangan bangga jadi orang Kristen. Apa artinya kita mengenal kasih Tuhan kalau kita tidak pernah melakukan perbuatan kasih? Apa artinya kita sudah terima belas kasihan Tuhan? Bukan karena perbuatan kita selamat. Bukan karena perbuatan usaha kita menikmati hari ini sebagaimana kita ada. Tapi itu anugerah, itu belas kasihan Tuhan. Tapi kita harus hidup dalam belas kasihan itu sendiri. Saudaraku, belas kasihan tidak pandang bulu, itu saudara atau itu musuh. Karena belas kasihan itu tidak munafik, gak pura-pura, itu murni, itu tulus. Justru yang menolong ini musuhnya. Saudaraku, ada resiko, ya kalau perbuatan baiknya diterima, kalau enggak, dia adalah musuh. Dia menolong di orang ini, tentu saudara agendanya terlambat 1 hari. Dia harus merogoh dompetnya, harus keluarkan uangnya. Tindakan belas kasihan itu selalu ada yang harus kita berikan, harus ada yang kita korbankan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita mau belajar. Jangan sampai kita ini seperti para imam, orang Lewi yang diceritakan dalam kisah ini. Jangan sampai kita juga seperti mungkin ahli Taurat. Kita kenal firman, kita tahu firman. Tapi prakteknya kita nggak sanggup untuk kita lakukan. Yesus menegur orang Farisi. Dalam Matius 12 ayat 7. Dia berkata begini. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudaraku dikasih Tuhan, kita sudah terima belas kasihan Tuhan, tapi kita masih menghukum orang lain. Tuhan mau supaya setiap kita mau saudaraku, kita berbelas kasihan, kita praktekkan kasih Tuhan ini untuk seorang dengan yang lain. Mungkinkah dia adalah orang yang baik atau mungkinkah dia orang yang jahat? Atau mungkin kita bisa mengatakan begini, ketika kita melihat orang jahat celaka, kita berkata, duh dia itu orang jahat, dia itu orang suka bikin huru hara, mati lebih baik dia daripada dia hidup. Dia ini buat masalah di keluarga, masalah di mana-mana. Ya, jadi kalau dia nggak ada itu lebih baik. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau, saudaraku, kayak kita ini kepada siapapun, hati kita, sikap kita harus benar di hadapan Tuhan. Sikap kita, hati kita harus dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, kasih ini saudaraku seringkali terkikis habis dalam kehidupan kita. Ketika kita dibuat jengkel orang lain, ketika kita dikecewakan oleh orang lain, maka kasih itu digerus habis dalam hidup kita ini. Yang ada di sini kemarahan, dongkol, kebencian. Oleh sebab itu hari ini, atau mungkin itu terkuras untuk keluarga kita. Wah, melayani suami yang gak gampang, melayani istri yang suka bawel, melayani anak-anak yang mungkin suka bikin pusing. Saudaraku dikasih Tuhan, kadang-kadang kasih itu terkikis habis dalam hidup kita. Tapi kembali kita minta kasih Tuhan, dia adalah sumber daripada kasih itu sendiri. Supaya kasih yang kita lakukan ini bukanlah kasih yang munafik, tapi kasih yang benar-benar murni, tulus, suci di hadapan Tuhan. Belas kasihan ini merupakan sebuah tanda kedewasaan rohani untuk seseorang, saudaraku. Karena belas kasihan ini menuntut pengorbanan. Ya, kita harus menghancurkan, mengalahkan rasa ego kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri. Ya, karena belas kasihan ini, saudaraku, adalah orang yang melakukan satu tindakan
dia mau berkorban. Kalau anak-anak dia tidak mau. Ya, anak-anak hanya mikirnya diri sendiri. Sebab itu biarlah ukuran iman kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang dewasa. Yaitu mengenal bagaimana kita harus berkorban. Melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan itu kepada mungkin musuh-musuh kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar saudaraku. Ada bahaya saudaraku. Kalau orang tidak memiliki belas kasihan, dia akan mengalami sebuah ancaman bahaya saudaraku. Apa ya Bapak Ibu? Kira-kira ancamannya saudaraku. Ada sebuah kisah yang diceritakan Yesus. Dia menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh ini dia hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia gak pernah mikir orang lain. Dia hanya bekerja, menimbun untuk dirinya sendiri. Dia perbesar gudangnya, lumbungnya. Supaya dia ini bisa simpan gandum sebanyak-banyaknya. Simpan bahan makanan sebanyak-banyaknya. Untuk seumur hidupnya tidak akan pernah habis. Dia tetap berlimpah-limpah. Dan ketika lumbungnya itu penuh, dia berkata, oh berbahagialah hai jiwaku, sekarang lumbung itu sudah penuh. Sekarang makan-makanlah, berfoya-foyalah, bersenang-senanglah. Kamu tidak akan pernah bersusah-susah lagi. Tapi Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, malam hari ini juga kamu akan mati. Saudaraku, maka orang bodoh ini dia akan menyesal selama-lamanya. Aduh, tahu dulu hartaku aku bagi-bagikan kepada tetanggaku, kepada saudaraku yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin. Aduh, tahu dulu, gak perlu aku terlalu ngirit-ngirit, takut kehilangan uang. Saudaraku dikasih Tuhan, dia akan nyesel. Aku telah kerja keras, menghimpun, menimbun, tapi sekarang saya gak nikmati apa-apa. Apa gunanya semuanya ini? Menyesal saudaraku. Dan terlebih, dia selalu dibicarakan orang sampai hari ini. Sebagai orang kaya yang bodoh saudaraku. Biarlah hidup saudara dan saya. Bahkan ketika kita sudah mati nanti. Kita tidak akan dibicarakan orang sebagai orang kaya yang bodoh. Tapi kita boleh menjadi orang-orang yang penuh kasih, penuh cinta, menjadi berkat seorang dengan yang lain. Seorang Mother Teresa, saudaraku. Apa yang muncul di benak orang ketika namanya disebut? Selalu yang muncul di benak orang, di hati orang. Oh, seorang yang hebat, yang luar biasa. Teladan belas kasihan begitu besar dalam hidupnya. Maukah saudara dan saya, kita pun dibicarakan orang. Bahkan kita memberikan contoh teladan buat generasi demi generasi selanjutnya. Bahwa hidup saudara dan saya, kita bisa mencerminkan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Bagaimana saudaraku, ketika orang kaya pesta pora dan datang seorang miskin Lazarus penuh borok. Dengan perut yang lapar, dia melihat orang kaya yang makan dan bersukaria. Sedangkan orang miskin cuma melihat, ngiler perutnya, saudaraku dengan kelaparan, saudaraku keruk di perutnya. Dia cuma lihat orang kaya menikmati makanan yang begitu luar biasa. Sambil boroknya dijilat oleh anjing. Tapi ketika dia mati, Lazarus ini dia ada di pangkuan Abraham, dia ada di surga. Sedangkan orang kaya, dia ada di dalam neraka. Dan dia berseru pada Lazarus, Lazarus tolong cucukkan jarimu ke air. Dan teteskan, aku haus. Gak bisa, karena ada jurang yang tidak terseberangi. Tolong sekarang, kirim orang hamba Tuhan. Ya, supaya keluargaku bertobat. Supaya mereka jangan mengalami kayak aku. Cuman hidup berfoya-foya saja. Saudaraku dikasih Tuhan. Penyesalan. Yang tidak pernah ada habisnya.
Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin. Kita akan menjadi bahagia ketika kita melihat orang lain yang kita tolong, dia bahagia. Ketika kita melihat orang yang menderita, dia bisa tersenyum. Kita bahagia, kita sukacita. Saudaraku, ayo kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. Ada sebuah kisah saudaraku yang saya baca lewat artikel, ada fotonya Pak Tony tolong. Ya, ini saudaraku, saya akan bacakan artikel ini. Ini kisah nyata saudara. Foto ini diambil oleh Kevin Carter, seorang fotografer asal Afrika Selatan. Foto tersebut diambil tahun 1993 di Sudan bagian selatan dan di bulan Mei 1994 Carter memenangkan Pulitzer untuk foto tersebut, sebuah penghargaan tertinggi jurnalistik. Foto itu bercerita tentang seorang gadis yang menangis kelaparan dan berusaha merangkak kelelahan menuju kamp pengungsian PBB yang berjarak 1 kilometer dari tempatnya. Dengan tanpa pakaian dan tulang kurus kering menonjol di mana-mana. Sementara di belakangnya dia dibayang-bayangin seekor burung pemakan bangkai yang sudah mencium bau kematian gadis kecil tersebut. Begitu foto tersebut dipublikasikan New York Times, yang menerima foto tersebut segera menerima ribuan penelpon untuk menanyakan kabar gadis itu. Apakah dia mati? Apakah saya bisa sampai ke penampungan PBB? Apakah dia dimakan burung pemakan bangkai? Bagaimana agar saya bisa menolong gadis tersebut? Mengapa Kevin tidak menolong gadis itu? 2 bulan setelah menerima penghargaan tersebut, Kevin mati bunuh diri karena dihantui pemandangan tersebut. Dia bunuh diri dengan cara menghirup zat beracun yang dihubungkan melalui sebuah pipa ke dalam pick-up truknya. Menurut pengakuan seorang temannya, Carter diketahui mengalami depresi yang sangat berat dalam hidupnya dan tidak henti-hentinya menangis dan menyalahkan diri sendiri. Ini dikarenakan sesaat setelah mengambil foto tadi, Carter langsung meninggalkan gadis itu sendirian. Dan hingga kini dunia tidak mengetahui apa kemudian terjadi pada gadis itu. Dia tidak pernah berhenti menangis, menyesali diri. Sebab dia baru sadar ternyata selama ini dia lebih mengutamakan ketenarannya daripada menolong gadis kecil tersebut. Mengapa aku tidak menolong gadis itu? Itulah yang selalu ada di hatinya. Itulah yang menjadi jeritan hatinya. Penyesalan selalu datang terlambat. Selagi masih ada kesempatan mampu berbuat baik, mari lakukan itu. Jangan pernah mengharapkan imbal baliknya. Jangan sampai kita menyesal karena kesempatan berbuat baik itu sudah tertutup. Hidup ini cuma sementara Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan hidup selama-lamanya. Kita nggak akan hidup 1000 tahun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, selama kesempatan masih ada, lakukan perbuatan baik, berbelas kasihanlah seorang dengan yang lain, terutama buat mereka orang-orang yang lemah, dan layanilah seorang dengan yang lain. Perbuatan baik, belas kasihan ini akan mendatangkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, ini foto diambil oleh Pak Tony waktu kita pelayanan di daerah dekat pengungsian. Ya, kamp pengungsian, yaitu di Besikama. Saudaraku, kita melihat di sana, mereka tidak punya air, mereka begitu miskin, itu rumahnya. Kalau mungkin ada angin sedikit aja, rumah itu sudah roboh. Anak tanpa pakaian, ya ditaruh di pelataran, anak dan anjing, saudara main sama-sama. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa saudaraku, kalau kita mau melihat, menengok saudaraku, begitu banyak orang menderita, begitu banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau jadi jawaban buat orang lain.
Saya undang Rini bisa kasih kesaksian. Kalau hari ini kita juga membagi air. Ada begitu banyak tempat-tempat daerah, desa-desa, Rini maju Rin ya. Ada banyak desa-desa yang sedang membutuhkan air ya. Dan gereja ini dipakai Tuhan menjadi saluran berkat ya, membagikan air di sana. Betapa sukacita orang ketika menerima air itu. Saudara Rini juga akan bersaksi. Nah, bagaimana ketika kita melayani di Kualin yang 3 tahun itu enggak ada hujan. Ini orang Kualin Bapak Ibu Saudara ya. Orang Kupang daerah Kualin ya, ini NTT asli. Ya, biar ini bersaksi. Ya, terima kasih waktunya. Shalom Bapak Ibu semua. Saya mau bersaksi bagaimana saya pernah di posisi yang tidak punya air sama sekali. Itu di tempat saya pernah mengalami kekeringan selama 3 tahun. Dan itu gak ada air sama sekali, kami makan, mau minum air pun susah. Dan di situ kan kami daerahnya di pesisir pantai, jadi kami punya sumur itu, tapi sumur itu rasanya asin semua. Selama 3 tahun kami makan, minum pakai air asin dan itu pun tidak ada jagung atau pisang atau singkong, gak ada karena airnya asin jadi tidak bisa tanam jagung, itu mati semua. Terus kalau makan kayak padi gitu, kami dapat bantuan dari pemerintahan selama 3 tahun. Dan singkat cerita, waktu itu ada misi ke NTT dan misi ini sampai ke daerah saya, ke kampung saya di Kualin, dan ada Pastor James di situ sama hamba-hamba Tuhan di sini. Di situ mereka melayani kami di sana, dan pada saat doa Pastor James mendoakan jemaat yang di sana, tanya jemaat-jemaat di sini mau apa dari Tuhan, minta apa sama Tuhan. Terus semua jawab, kami minta hujan. Karena kan 3 tahun tidak punya hujan, tidak dapat hujan, tidak punya makanan. Kami makan pun ada di sana ada pohon gewang itu, kami makan ditebang terus diambil sagunya itu dan kami pakai makan selama 3 tahun. Dan singkat cerita, waktu itu Pastor Jam tanya, jemaat mau apa dari Tuhan? Semua jawab, kami minta hujan. Di situ pun terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa, yang selama 3 tahun tidak pernah kami dapat hujan. Dan di situ Pastor Jam doa, Tuhan kirimkan hujan, dan di saat itu pun hujan turun sampai sepanjang ibadah belum selesai pun udah hujan deras sampai ibadah selesai itu. Dan di situ ada luar biasanya ada seorang polisi yang jaga keamanan di situ. Itu dia orang teman kita dari seberang, dia ngomong di situ, dia bilang, baru kali ini saya lihat orang Kristen berdoa minta hujan langsung Tuhan kasih hujan. Itu luar biasa buat saya. Puji Tuhan, kami terkhususnya saya dan orang-orang yang di daerah kami minta terima kasih buat misi yang dilakukan di daerah kami. Terima kasih banyak semuanya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari itu hujan yang sangat lebat luar biasa saudaraku. Dan sejak hari itu setiap jam 5, jam 6 itu hujan turun. Maka orang-orang yang tadinya mereka sudah enggak ke gereja, mereka sudah enggak percaya lagi sama Tuhan, kembali mereka datang ke gereja, kembali mereka pergi ke ladang, mereka mencangkul, mereka menanam, mereka telepon-telepon. Wah, luar biasa, kami bersuka cita, kami
mengucap syukur kepada Tuhan untuk misi aplikasi karunia yang sudah dikirim Tuhan. Sekarang kami mendapat hujan, kami bisa bekerja kembali, kami bisa makan lagi. Amin, haleluya. Saudaraku, belas kasihan itu akan mendatangkan ucapan syukur. Kita akan lihat video pendek ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Sepotong roti. Mereka mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat roti Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak orang punya roti berlimpah-limpah sampai dibuang-buang. Ada begitu banyak orang punya beras, punya makanan berlimpah-limpah. Sampai busuk, sampai dibuang-buang. Tapi ada orang miskin yang kelaparan. Mendapatkan sesuatu. Makanan, sedikit makanan, dia udah mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita memenuhi bumi ini, saudaraku, dunia ini, kota ini dengan ucapan syukur di mana-mana. Ketika orang Kristen, jemaat Tuhan di tempat ini keluar dari gereja, kita melakukan perbuatan baik, berbelas kasihan kepada banyak orang. Amin, amin. Belas kasihan itu juga menjadi sebuah pantulan kasih Tuhan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini cermin dari kemuliaan Tuhan. Kita ini pantulan daripada kasih Tuhan. Kita ini merefleksikan tentang kasih Tuhan. Seperti bulan. Kita lihat bulan purnama, indah, terang sekali saudaraku. Wah, kita senang menikmati bulan purnama. Tapi bulan itu sendiri dia gak punya sinar, dia gak punya terang dari dirinya sendiri. Dia hanya memantulkan terang daripada matahari itu sendiri, sinarnya matahari itu sendiri. Nah, demikian hidup saudara dan saya. Kita gak punya kasih berasal dari diri sendiri. Tapi kasih Tuhan itu ada di hidup kita, kita nikmati kasih Tuhan itu. Maka kita salurkan kasih itu, kita menjadi pantulan, kita menjadi cermin daripada kasih Tuhan. Kita merefleksikan tentang kasih Tuhan kepada dunia ini, saudaraku. Hari ini, apakah kita merefleksikan kasih Tuhan? Ataukah kita masih tinggal di dalam kekecewaan? Ataukah kita masih tinggal dalam kepahitan kita? Rasa mengasihani diri, oh saya menjadi korban bagi orang lain. Oh saya ini berat hidupnya, rumah tangga saya, suami saya, istri saya. Wah saya ini seorang anak yang tidak beruntung, punya orang tua yang begini dan begitu. Oh saudara, ada begitu banyak mungkin keluhan-keluhan. Ada begitu banyak satu perasaan-perasaan yang muncul. Tidak menerima, tidak mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Mari kita lihat ke bawah. Mari kita melihat keluar. Mari kita melihat orang-orang yang membutuhkan. Bila hati kita kembali limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadilah pantulan kasih Tuhan. Gak peduli matahari bersinar, bulan bersinar untuk orang baik, untuk orang jahat. Gak peduli saudaraku, gak pilih kasih. Jadilah pantulan kasih Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menjadi contoh yang baik
buah-buah hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Ya, karena dikatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita mau kikis habis rasa egois, mementingkan diri sendiri, rasa hanya hanya mementingkan diri sendiri, mikirkan diri sendiri. Tapi marilah kita bersikap mengampuni orang lain, jadi berkat buat orang lain. Mengasihi musuh, berkati musuh, saudaraku ya. Nah ini saudara, kita akan menjadi cermin pantulan kasih Tuhan. Yang terakhir, belas kasihan kepada orang yang membutuhkan ini akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Yesaya 58 ayat 6 dan kita baca sampai ayat 11. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan berregah seperti fajar. Saudara lihat ini, ya, ketika kita melakukan perbuatan baik, berbelas kasihan, saudaraku, apa yang dikatakan ayat 8 ini? Terangmu akan berregah seperti fajar. Roh Kudus, terang Roh Kudus mengurapi kita, menuntun langkah-langkah kita, menuntun setiap keputusan-keputusan kita dipimpin, diterangi oleh Roh Kudus. Lalu dikatakan di sini, maka lukamu akan pulih segera. Saudaraku, kita akan mengalami yang namanya kesembuhan. Kesembuhan itu tidak hanya fisik, tapi kesembuhan batin kita. Luka-luka hati kita disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diperbarui oleh Tuhan. Jiwa kita disegarkan kembali oleh Tuhan. Lalu dikatakan apa? Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kebenaran itu menjadi tameng, menjadi perisai bagi kita. Sehingga kita ini dilindungi dari segala yang jahat. Dari cobaan, dari godaan, dari setan ya saudaraku ya. Dari semua hal-hal yang jahat. Saudara dikatakan kebenaran itu menjadi tameng, menjadi barisan depan kita. Dan kemuliaan itu barisan penutup kita. Kita bisa menghadapi masalah ujian cobaan. Tapi ujung-ujungnya, belakangnya, penutupnya barisan kita adalah apa? Kemuliaan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Biar orang melakukan yang jahat, yang tidak baik, itu bukan urusan kita. Iya, firman Tuhan mengatakan, tetapi belas kasihan itu yang harus ada, kebenaran yang harus ada di hidup kita. Maka dikatakan, engkau akan memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab engkau. Ketika engkau berteriak minta tolong, Tuhan berkata, ini aku, ini aku. Saudaraku, hari ini kita sendiri menaikkan banyak doa-doa kepada Tuhan. Kita rindu mujizat terjadi. Kita rindu jawaban doa diberikan kepada kita. Tapi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku? Ayo kita praktekkan firman Tuhan ini. Berbuat baik, berbuat kasih. Ya, saling menghibur seorang dengan yang lain. Saudaraku, betapa indahnya. Maka Tuhan berkata, dah kalau kamu perlu apa, ini loh aku. Kamu mau cari apa, ini loh aku. Aku akan menolong, aku menjawab engkau. Mujizat itu ada. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mau jadi mujizat bagi orang lain. Orang lain lapar, dia berdoa, Tuhan kirimkan makan. Gak punya uang, gak punya bahan makanan. Tapi saudara datang bawa makanan. Saudara itu menjadi mujizat bagi orang itu. Amin. Amin. Saudara menjadi jawaban doa. Kalau saudara menjadi mujizat bagi orang lain. Bagi Tuhan dah sukar. Membuat mujizat demi mujizat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan fokus cari mujizat buat diri sendiri. Jadilah mujizat bagi orang lain.
Ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya, haleluya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang song leader, singer, pemain musik. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan hari ini. Mungkin saudaraku hati kita sudah mulai kering dengan kasih Tuhan. Mari kita kembali datang sama Tuhan, berikan hidup kita. Sediakan hati kita ini, biarlah kasih Tuhan kembali mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Belas kasihannya kembali menyegarkan hidup saudara dan saya. Dan kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau menjadi alat-alat Tuhan, menjadi jawaban bagi setiap orang yang sedang berteriak kepada Tuhan. Ketika orang berdoa, sorga ingin mengirimkan berkatnya. Dia memakai malaikat-malaikatnya, yaitu jemaat di gereja Betani Blora. Haleluya, haleluya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri.